Bismillahirrahmanirrahim. Kita setiap hari itu sholat 5 kali. Setiap sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah kita membaca ayatnya ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terjemahannya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu terjemahannya. Walaupun sholat itu sendiri, munfarid di kamar sendiri, bacaannya tetap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak boleh diganti Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tetap kami. Kalau surat tadi dibaca waktu berjamaah oleh imam, hanya kepadamu kami menyembah. Itu kan masuk akal. Kami, saya dan imam dan para makmum, 3 orang atau satu masjid, itu bisa disebut kami. Kami menyembah, kami mohon pertolongan. Banyak artinya kan, ya, bukan sendiri. Tapi di kamar waktu tahajud kita sendirian juga bacanya hanya kepadamu kami menyembah. Tidak boleh hanya kepadamu aku menyembah. Kalau biasanya kita diberi penjelasan bahwa kami itu adalah ucapan untuk merendah, kata ganti. Jadi kami, jadi maksudnya juga aku. Ya. Kemudian ada sedikit inspirasi bahwa ternyata kita yang sedang sholat dan membaca Al-Fatihah dan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak sendirian. Yang pertama, kadang-kadang inspirasinya adalah dimanapun kita sholat, ya, itu ada yang ikut di belakang kita. Ada jin muslim yang ikut. Ya. Itu inspirasinya antara lain begitu. Sehingga kalau kita sebut kami menyembah, kami mohon pertolongan, itu kami yang jadi imam, manusia, dan ada jin tidak nampak yang di belakangnya. Itu inspirasi pertama ya. Yang kedua adalah sains menjelaskan bahwa tubuh manusia ini sebetulnya terdiri dari semua anggota badan. Anggota badan kita itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada mulut. Itu anggota badan yang berbeda-beda. Ada jantung, itu kan mereka sebetulnya organ yang otonom. Otonom artinya mereka berjalan, bergerak, tidak selalu menunggu perintah kita. Sehingga bisa disebut ini adalah sekelompok organ-organ yang menyusun tubuh kita. Jadi kalau sholat, kita menyebut kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, kami itu ya masing-masing ini bersama-sama. Kan kita sholatnya juga sama-sama, ruku, sujud itu tangannya, dahinya, perutnya ikut, jantung yang sebetulnya berdiri sendiri, dia berdenyut-denyut, tidak kita perintahkan. Paru-paru juga kembang kempis itu tidak atas perintah kita. Artinya dia makhluk terpisah sebetulnya, sendiri. Nah itu bersama-sama meminta pertolongan pada Allah, bersama-sama menyembah Allah, minta pertolongan. Ya. Itu inspirasi kedua tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, lebih lembut lagi. Ternyata
yang disebut organ tubuh yang menyusun tubuh kita ini bukan cuma tangan, jari, jantung, usus, tapi semua itu terdiri dari sel-sel yang sangat kecil. Berapa jumlah sel satu manusia? Itu kira-kira setara dengan beratnya manusia. Kalau beratnya 70 kg, maka selnya itu ada 70 triliun. 70 triliun itu yang bersama-sama menyembah, bersama-sama meminta pertolongan. Maka benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir adalah mikrobiome. Mikrobiom itu adalah jasad-jasad sangat kecil, jasad-jasad renik yang berada di sekitar tubuh kita yang muncul begitu kita lahir dari rahim ibu. Terbawa itu semua. Makin dewasa, berkumpullah macam-macam, tapi mereka tetap tersusun mengelilingi tubuh kita. Kemana saja kita pergi, ada mikrobiome. Ada virus yang khas kita, ada zat-zat kecil yang hidup bersama-sama di satu tubuh manusia. Jadi tidak pernah manusia itu betul-betul sendirian. Dia bersama dengan anggota tubuh, bersama sel, dan bersama dengan zat-zat ternik yang disebut mikrobiome yang jumlahnya 100 triliun. Jadi kira-kira kalau dijumlah ya hampir 200 triliun makhluk itu bersama kita waktu sholat, waktu sujud, waktu maksiat juga. Karena itu pantas inspirasinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu benar bahwa kita tidak sendirian. Hanya Allah yang satu, tauhid. Wallahu a'lam.